Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas dan mensimulasikan lab dari modul ke-6, yaitu lab 6.2.7, lab tentang eh, build a sample web app in a Docker container. Jadi pada lab ini kita akan banyak mencoba tentang komen-komen yang ada pada aplikasi Docker Container dan juga sedikit mencoba tentang pembuatan aplikasi sederhana dari Bash. Lalu juga kita akan mencoba mengotomatisasi pembuatan aplikasi yang bisa berjalan secara otomatis. Di lab ini kita akan melihat teknik dasar pembuatan script Bash karena itu menjadi salah satu persyaratan pada pelatihan Developer Network Associate ini. Lalu memodifikasi script Python untuk aplikasi web sederhana. Nanti kita juga akan mencoba menggunakan frameworknya Python yaitu Flash. Di sini lalu Flash itu kita akan coba otomatisasi dengan menggunakan Dockerfile ya. Jadi kita membangun kontainer Docker, menjalankan file. Lalu terakhir juga kita akan mereview beberapa komen atau perintah-perintah yang ada pada Docker untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan oleh Docker container tersebut. Ya, yang dibutuhkan dalam lab ini ya seperti biasa adalah satu perangkat PC atau laptop yang kemudian pada perangkat tersebut harus menjalankan VirtualBox, VM berupa VirtualBox atau VMware, di mana VM tersebut nanti akan menjalankan operating system dev ASC virtual machine. Nah, di sini dev ASC sudah saya jalankan di dalam VM VirtualBox. Lalu instruksi yang pertama adalah menjalankan dev ASC VM tersebut, dan instruksi yang keduanya adalah kita akan membuat sebuah script bash yang sederhana. Nah, di sini kita akan membuatnya dengan pertama kali kita masuk ke dalam directory labs devnet sample app. Jadi kita buka terminal, kita bisa akses melalui desktop. Di situ sudah ada icon terminal, kita tinggal klik atau bisa di menu di search. Di sini kita lihat bahwa pada saat dibuka kita berada di directory home dev ASC. Lalu kita diminta untuk masuk ke sampel app yang berada di devnet source atau berada di dalam lab. Kita tinggal masuk cd labs, lalu devnet, lalu sampel app. Oke, kita lihat isinya apa saja. Di situ sudah ada beberapa file dan folder. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah file kosong. Di situ filenya berekstensi .sh berupa file bash. Kita coba membuat file dengan nama user strip input atau user-input.sh dengan menggunakan aplikasi touch. Kita buat saja dengan menuliskan perintah touch, lalu nama filenya user-input dengan extension sh. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat ls-l. Nah, di sini sudah ada user input. Oke, kita lihat user input sini. Kita cat user input.sh, dia kosong. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita membuka file user input.sh tersebut dengan aplikasi Nano, yaitu sebuah aplikasi text editor yang dimiliki oleh Linux. Ada Nano, ada Vim. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan Nano dengan tampilannya yang cukup unik gitu ya. Kita masuk. Nah, ini adalah Nano 4.8. Di sini di bawahnya ada beberapa instruksi di mana kita
jika kita ingin mengakses instruksi tersebut, ada tanda di depannya yaitu kontrol. Jadi kita misalkan ingin exit, Ctrl X, ingin membaca file, Ctrl R gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk menginput ya. Di sini kita sudah bisa menginput apa saja yang ingin kita masukkan di dalam file user input tadi. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan script ya, script cbank ya, atau cbank ini bisa dikatakan sebagai penanda ya, berupa tanda crash, dan tanda pentung pada awalan program atau script base. Ini bisa dikenal dengan shebang, hashbang gitu ya, atau cbank. Nah, ini bentuknya adalah tanda crash, tanda pentung, tanda seru, lalu garis miring bin, garis miring bash. Nah, kemudian kita diminta juga untuk menambahkan script sederhana, perintah sederhana berupa echo untuk menampilkan pesan yang kita tulis, dan read untuk menyimpan ke dalam parameter ya, inputan. Contohnya echo n masukkan nama Anda, (2), tutup. Oke, kita enter, lalu kita minta inputan ya, inputan dari masukan nama Anda, read nama user misalkan. Read nama user, enter, echo lagi, nama Anda adalah dolar, lalu nama user, parameter yang sudah kita gunakan untuk read, lalu titik, tutup kurung. Oke, kita enter saja. Kemudian kita keluar dari script tersebut. Kita ada keluar juga dari nano dengan menekan Ctrl X ya. Ini Ctrl X exit, lalu kita akan diminta untuk nge-save ya atau tidak atau cancel. Nah, ya, kita Y. Nah, kita diminta menulis namanya sama, kita tinggal enter saja. Kita sudah keluar. Lalu kita lihat ls-al ya. Di sini user inputnya sudah berisi, dan kita lihat kalau kita pakai cat user input.sh-nya. Oke, seperti itu. Dan bagaimana kita untuk menjalankannya? Nah, di sini sebelum menjalankan, kita diminta untuk merubah modenya untuk bisa dieksekusi oleh semua user yang ada di sistem. Caranya seperti apa? Dengan menggunakan fungsi chmod. Kalau kita tadi lihat, mode-nya adalah dia -rw, -rw, -r, -. Nah, kita diminta untuk menjadikan -rw x rw gitu ya. Nah, jadi kita akan tambahkan chmod a plus x. Tinggal masukkan chmod a plus x untuk file userinput.sh. Oke, kita tinggal lihat sal. Perbedaannya adalah kalau tadi di sini, sekarang dia berubah menjadi rwx, dan r-x. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk merubah namanya menjadi file tanpa s.sh extension ya. Gitu. Oh ya, kita coba dulu menjalankan filenya ya. Kita coba apakah sudah bisa di running. Cara merunning filenya seperti apa? Cara merunningnya adalah tinggal menggunakan bash userinput.sh. Oke, kita enter. Nah, masukkan nama Anda. Misalkan Rio. Nah, nama Anda adalah Rio. Oke, seperti itu. Misalkan kita jalankan lagi. Tes, masukkan nama ini. Nah, dia akan menyimpan tes masukkan nama sesuai dengan inputan dari keyboard. Oke, selanjutnya
kita harus merubah menjadi file yang tanpa .sh ya. Kita hapus dulu ya, dan karena sudah ada file user inputnya, kita rm dulu user input ini l. Oke, kita diminta untuk merubah file, mengopi aja file input.sh ini menjadi file user input saja, supaya bisa langsung dieksekusi dengan menggunakan mode titik garis miring. Nah, sekarang kita coba untuk merubah filenya, namanya user input.sh menjadi spasi user input saja. Oke, tadi belum ada, sekarang kita cek. Oke, sudah ada ya, sudah berubah dari sini menjadi ini. Oke, sekarang kita mengaksesnya tidak bisa seperti ini lagi, tidak bisa pakai bash ya. Bisa juga bisa pakai bash, bisa juga langsung menggunakan titik user input saja. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan investigasi ya. Kira-kira jika kita bisa membuat aplikasi sederhana dari bash ini, maka kita sebenarnya bisa membuat aplikasi yang lebih kompleks ya. Ya, kita diminta untuk membaca beberapa sumber dari internet. Sudah banyak sekali sumber yang memberikan tutorial untuk membuat aplikasi dari bash ini. Oke, untuk selanjutnya, langkah pertama dan kedua sudah selesai, di mana langkah pertama dan kedua ini kita membuat bash script ya yang sederhana, dan langkah ketiganya adalah kita akan membuat aplikasi web yang juga sederhana. Oke, sebelumnya kita clear dulu supaya bisa lebih enak dan luas. Oke, di sini kita diminta untuk menginstal framework-nya Python, yaitu Flash, karena Flash ini akan memudahkan para developer membuat aplikasi-aplikasi website yang sederhana. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan instalasi mengimport Flash ya. Di sini diminta untuk menginput pip3 install Flash. Oke. Sebenarnya karena sudah ada, sebenarnya sudah terinstall. Oke, sudah already ya, sudah ada. Kalau sudah ada, kita clear lagi. Kita buka, kita lihat di sini. Kita diminta untuk membuka file sample_app.py. Nah, di sini sudah ada app.py, di mana isinya adalah _app.py. Masih kosong ya. Kita dicoba minta untuk membukanya, baik itu menggunakan Nano, Vim, ataupun text editor lain, ataupun aplikasi seperti Visual Studio Code. Nah, di sini supaya lebih mudah dan lebih user friendly, kita coba membuka file sample_app.py tersebut dengan menggunakan VS Code. Oke, kita buka VS Code-nya, kita open filenya. Open filenya ada di sampel -app. Di sini kita buka yang sample_app.py. Nah, aplikasinya seperti ini. Jika ditampilkan melalui terminal, dia seperti ini ya, sama ya. Masih ada satu baris berupa komentar saja. Selanjutnya, di situ kita diminta untuk memasukkan beberapa komen ya, mengimport metode dari Flash. Kita coba ke VS-nya. Sini from Flash import Flash. Oke. Lalu diminta lagi kita mau import dari Flash, import request. Oke. Setelah itu kita membuat instan Flash class ya dengan nama sample Flash underscore 2 kali name underscore 2 kali.
Oke, enter. Selanjutnya diminta untuk mendefine metode untuk menampilkan IP address client. Bagaimana caranya? Kita akan menampilkan dengan menggunakan tadi flash name ya, karena sudah masuk dijadikan sampel di parameter sampel. Dipanggil melalui sampel dot route ya, terus kita petik. Oke, kemudian kita enter dev main, kita bikin mainnya, tutup buka titik 2 return. Kembaliannya adalah kita pakai contohnya Anda mengakses saya dari titik dari mana ya, kita tambah dari request ya, dari ini request kita ambil titik remote address, situ nanti kita tambah line baru. Oke, kita enter, kita save dulu. Nah, di sini ada sample root statement dari Flash ya. Di sini menggunakan teknik routing.root untuk merefer pada URL. Nah, root directory ini bound ke main function. Lalu saat user masuk ke localhost ya, HTTP localhost dengan port 8080, outputnya mengembalikan statement dan akan ditampilkan ke dalam browser. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan apps-nya supaya dia bisa running secara lokal ya, atau di localhost. Nah, caranya dengan menginput, tadi memanggil ya, name ya, if underscore name underscore 2 kali sama dengan main. Oke, underscore main underscore titik 2. Oke, sampel. Jika name sama dengan main, maka sampel akan menjalankan hostnya menjadi apa? 0.0.0.0, lalu portnya, port sama dengan 8080. Oke, kita enter, lalu kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan di terminal dari VS-nya, tapi kita harus ke directory di mana sampel app tersebut berada. Kita keluar dulu dari sini, kita ls cd sampel app, kita ls. Oke, di situ sudah ada sampel underscore py. Kita memanggilnya dengan menggunakan Python, lalu filenya file application-nya kita running. Apa yang terjadi, apa yang tampil di sini? Oke, di sini ketika kita sudah merunning, tampil beberapa pesan seperti ini: serving flash untuk menjalankan aplikasi sampel, environment production, oke, debug mode off, dan di running pada halaman tersebut. Ini jika kita Ctrl C, nanti dia akan keluar, dia akan berhenti. Ini tetap running, kalau kita Ctrl C dia akan berhenti, kembali lagi. Ya, kita coba running lagi. Kalau dia running, apa yang terjadi? Kita coba buka melalui terminal ya. Kita clear dulu sebentar. Nah, kita coba panggil menggunakan client URL. Di sini kita coba panggil alamat tadi http 0.0.0.0.28080 dengan port tersebut. Apa yang akan terjadi? Kita panggil http 0 4 kali 80 enter. Nah,
dia akan mengembalikan pesan yang ada di dalam aplikasi ini. Anda mengakses saya dari alamat localhost. Jadi di sini remote address-nya dikembalikan adalah alamat localhost. Ini jika kita panggil melalui terminal. Lalu apa yang terjadi jika kita memanggil alamat URL tersebut, URL ini 0008080 melalui Chrome ya. Apa yang akan terjadi? Buka dulu Chromium. Lalu kita akses langsung ke HTTP 0008080. Oke, dia akan mengembalikan pesan seperti ini. Anda mengakses saya dari 127.0.0.1 atau localhost. Oke, setelah ini bisa ditampilkan berarti sudah berhasil. Kita minimize dulu. Minimize juga, lalu kita stop. Nah, ini ada tampilannya response dari aplikasinya ya. Yang merespon dipanggil oleh localhost pada tanggal berapa, jam berapa, apa yang dilakukan, ternyata dia merespon dari get HTTP gitu ya. Oke, kita hentikannya Ctrl C untuk quit. Oke, selanjutnya karena bagian ketiga tadi sudah kita jalankan ya, bagian 1, 2 itu bash, bagian ketiga kita membuat aplikasi Flash yang sederhana. Lalu yang keempat ini kita akan melakukan konfigurasi aplikasi web untuk menggunakan beberapa file dari website tersebut. Nah, file-file yang dimaksud adalah file index.html yang menjadi halaman utamanya, ya, menampilkan halaman utamanya. Lalu yang kedua itu file style.css yang akan mengatur dari tampilan si halaman index.html ketika tampil ke user. Nah, di sini kita coba diminta mengikuti step yang pertama, yaitu mengeksplor directory yang akan digunakan oleh web apps tersebut. Nah, di sini tadi ada file index dan style, di mana sebenarnya dia sudah ada di dalam folder sample app ya. Misalkan kita ls-al. Di sini ada 2 directory, static dan template ya. Kita bisa lihat apa isi dari static ya. ls static. Oke, di sini ada isinya style, sedangkan templates isinya adalah index. Nah, jika kita lihat isinya static style, isinya adalah seperti itu. Jika isinya template index ya, template index isinya adalah coding HTML sederhana, di mana dia menampilkan title, header, dan headernya itu sederhana. Dia mengambil style dari CSS style gitu ya. Kemudian bodinya akan memanggil satu codingan request remote address dari Python. Nah, di sini sederhana sekali dia akan menampilkan dari Python-nya. Nah, lalu apa yang kita diminta untuk melakukan? Langkah pertama adalah kita melihat isinya seperti ini. Yang kita tidak boleh rubah hanya ini request remote address ya. Yang lain-lain mungkin boleh diedit-edit, tapi ini jangan dirubah tampilannya di header 1 ya, di body. Kemudian yang diminta adalah kita mengedit file sample_apy yang sudah kita edit tadi ya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code ya. Kita diminta untuk mengedit, menambahkan beberapa import dan perintah di dalamnya. Di sini kita tambahkan from Flash, kita import lagi. Di sini ada render template. Oke, kita save lagi. Lalu di bawahnya, di main-nya, kita ubah return ini dengan, kalau di sini kita membuat request remote address-nya ditulis langsung ke dalam Python ya.
aplikasi Python-nya. Kalau di sini kita lempar, nanti akan tampil di index.html. Bagaimana caranya? Return, render, template, kemudian dilempar ke index.html. Nah, ini harus sesuai dengan nama filenya. Lalu bawahnya sama, kita save. Oke. Lalu apa yang terjadi? Kita save dan kita coba running file sampel sampel underscore app.py tersebut. Coba running dari terminal sini saja. Oke, kita enter. Jalan seperti biasa saja, normal. Oke. Nah, di sini tidak ada error ya, normal. Kita verify dengan cara masuk ke terminal lagi. Oke, dari terminal sini kita panggil ya, pakai curl. Kita clear dulu. curl http alamatnya 8080 enter. Nah, dia akan mengembalikan halaman dari HTML. Tapi di sini sudah tertulis ya alamatnya. Contohnya seperti mana tadi ya? Oh, sempat sudah dihapus ya. Kita lihat isi indeksnya. Nah, ini isi indeksnya. Filenya seperti ini. Ketika di running, dia akan berubah dari coding seperti ini menjadi alamat di mana user memanggilnya, yaitu di localhost. Lalu apa yang terjadi jika kita lihat melalui Chromium? Kita buka yang baru aja ya. Kita masukkan 0.0.0, kita enter. Nah, tampilannya perbedaannya dengan yang tadi. Yang tadi itu hanya tulisan dan itu tidak ada stylenya, tidak ada desainnya, benar-benar sederhana. Kalau yang ini sudah sesuai dengan CSS yang ada. Apa sih CSS isinya? Tadi sederhana juga, isinya hanya menyatakan body background-nya berwarna light steel blue. Nah, seperti ini. Dan ini header 1, karena header 1 dia font-nya menjadi lebih besar. Oke. Nah, kita lihat karena sudah tampil di Chromium dan bisa tampil di terminal menampilkan hasil seperti ini, berarti sudah berhasil. Kita Ctrl C untuk menghentikan stop servernya. Nah, kita sudah menyelesaikan bagian 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelima. Di bagian kelima ini kita akan membuat script bash untuk membuat di mana script bash itu akan membuat dan merunning Docker container. Nah, di sini bash ini akan sedikit lebih kompleks dibanding bash yang tadi kita buat gitu ya. Nanti bash ini akan membantu komen-komen untuk membuat dan merunning dari Docker-nya yang kita minta. Nah, dalam pembuatan Docker sini nanti kita akan membuat temporary directory ya untuk menyimpan dari file-file websitenya. Di sini filenya ada index dan style CSS tadi ya. Nanti kita copy ke dalam Docker container tersebut. Lalu sampel app.py juga kita copy. Lalu kita membuat Docker file, lalu membuat Docker container, dan menjalankan dan verify-nya jika dia sudah berhasil running. Nah, yang pertama akan kita lakukan, kita akan coba mengedit satu file baru, sample.apy ya, sample-apy.sh. Kita buka menggunakan VS Code. Kalau tadi kita edit yang underscore apy, ini -apy.sh. Oke. Nah, di sini masih kosong. Kita diminta memasukkan beberapa perintah. Yang pertama kita masukkan shebang-nya bin garis miring bash. Kita enter. Di sini kita diminta untuk membuat directory, make dir temporary directory. Di sini nanti
Direktori ini akan dibuat di dalam direktori sample-app ya. Lalu di dalam temporary directory tersebut ada directory template untuk mengisi file. Di dalam template tuh ada index.html. Oke, kita coba mkdir temporary directory templates. Oke, lalu mkdir temdir style ya, static yang dimana dalamnya ada style.css. Oke, kita save dulu. Lalu setelah direktorinya ada, kita diminta untuk mengcopy website direktorinya, yaitu isi dari template dan static, lalu file sample _app.py ke temporary directory atau temdir. Kita copy dulu, kita bikin copy sample _app.py ke dalam temdir directory. Oke. Lalu kita copy min_r template ya, semua isinya ke dalam temdir templates. Oke. Lalu copy min_r static dan semua isinya bintang gitu ya. Temdir static. Oke. Di sini temdir static ini harus sesuai dengan yang di sini dan temdir template harus sesuai yang dibuat. Kita enter saja. Lalu kita mencoba membuat docker filenya. Kalau tadi kita hanya membuat direktorinya, kita akan membuat docker filenya menggunakan echo dari bash. Lalu echo tersebut dilempar ke sampel appsa file untuk membuat docker file di temporary directory. Nah, nanti docker file ini ketika sudah jadi akan digunakan untuk membangun dari docker kontainernya. Nah, kita membutuhkan Python ya, Python untuk bisa di running di dalam docker filenya. Maka kita menambahkan perintah docker from untuk menginstal Python di dalam kontainernya. Kita menggunakan echo. Oke, karena kita membutuhkan Python untuk dijalankan di dalam kontainer, maka kita coba input echo from ya. Echo from Python. Lalu kita masukkan ke temdir. Kita sesuaikan dengan temdir di docker file. Oke, enter. Lalu setelah Python kita membutuhkan sample _app.py untuk ditambahkan di dalam docker, di run di dalam docker ya. Jadi sampel app.py membutuhkan flash ya, makanya kita menambahkan perintah run untuk diinstal flash di dalam kontainer. Kita tambahkan echo nanti install flash, echo from lagi, kita echo run ya, pip install flash, di mana dilakukan di dalam temdir docker file. Oke, yang pertama, yang kedua, lalu selanjutnya
Kontainer kita akan membutuhkan folder website-nya, dan folder-folder tersebut tadi ada templates dan static, lalu juga membutuhkan sample_app.py script untuk bisa menjalankan aplikasinya. Lalu maka kita akan menambahkan copy ya, copy dari Docker untuk menambahkan mereka ke dalam directory Docker kontainernya. Contohnya kita akan membuat directory home my app sebagai parent atau root directory di dalam Docker container. Selain melakukan copy sample_app.py ke Docker file, kita juga mengcopy index HTML dari templates dan style CSS dari static directory. Nah, di sini kita akan mengcopy echo. Kita masukkan copy. Di sini filenya dari static, folder static, kita masukkan ke home my app static ya, dimana dikirim ke dalam temdir docker file. Lalu juga echo copy templates. Oke. Sini direktorinya templates, masuk ke home my app template. Oke, my home templates. Oke, selanjutnya ini dikirim jangan lupa dikirim ke temdir docker file. Kita save dulu. Kemudian yang ketiga, copy filenya ya, sample app tadi. Copy sample_app.py ke home my app. Oke, my app. Lalu jangan lupa dimasukkan ke temdir docker file. Kita save. Setelah di copy, kita akan masukkan juga docker expose command untuk mengekspos port 8080 untuk digunakan oleh web server. Jadi kita menggunakan echo juga, expose 8080, lalu dimasukkan ke temdir docker file. Oke, dan terakhir juga echo command cmd untuk menjalankan Python-nya. cmd Python 3 untuk menjalankan home my apps sample_app.py di dalam temdir docker file. Oke, kita save dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat Docker kontainernya ya, Docker kontainernya. Di sini kita save dulu. Docker container itu kita masuk dulu ya, setelah kita mengcopy, menjalankan, mengekspos, lalu kita pindah ke temdirnya ya, temdir karena di situ sudah ada isinya. Di situ kita akan membuat docker build. Kita akan membuat kontainernya, kita mint. Option mint ini digunakan untuk membolehkan kita untuk membuat namanya ya, nama kontainernya. Di sini nama kontainernya kita akan menamakan sample app. Lalu jangan lupa titik, di mana sample app itu dibuat di dalam
directory temdir ya, karena kita sudah masuk ya tadi cd temdir, tadi kita masuk di dalam temdir, di build sampel app ini di directory current. Tuh, lalu kita save files yang kita buat ini. Lalu kita coba untuk menambahkan dockerannya ya, karena tadi sudah dibuat sampel app-nya. Lalu kita running, kita tambahkan lagi komen docker run. Ada optionnya di sini kita tambahkan min-t untuk menspesifikkan apakah kita ingin membuat terminal ya untuk kontainer tersebut, sehingga kita bisa mengaksesnya di command line. Lalu juga min-d yang mengindikasikan bahwa kita ingin kontainer tersebut bisa berjalan di background dan menampilkan kontainer ID saat dieksekusi dengan docker ps -a command. Jadi nanti kita ketika sudah di running, kita masukkan command docker ps -a di terminal, kita bisa melihat kontainer yang berjalan. Lalu option min-p juga di sini mempublish kontainer internal port ke hostnya. Jadi yang pertama 8080, yang kedua yang pertama itu mereferensikan port pada apps yang berjalan di Docker container. Yang kedua itu memakai 8080 ini pada host. Oke, kita coba ya. Ini tadi Docker run, optionnya min-t untuk terminal, min-d itu untuk menampilkan di background, lalu min-p kita untuk menempelkan portnya ya. Lalu 80, 80.2, 80, dan name menspesifikkan apa yang kita ingin untuk menghubungi instan dari kontainernya, yaitu sample running. Nah, name-nya sample running menjadi berbasiskan pada sampel app. Oke. Kita save. Setelah itu selesai, kita menambahkan docker ps -a untuk menampilkan semua kontainer docker yang sedang berjalan. Ini yang akan menjadi akhir ya dari script line scriptnya ps -a. Nah, untuk lihat proses yang berjalan. Oke, kita save. Nah, kita save, semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita coba melakukan eksekusi ya, eksekusi melalui terminal dari file sample-app.sh. Kita lihat. Oke, kita clear dulu supaya kita bisa melihat semuanya. Kita memanggilnya dengan base sample min app.sh. Bismillahirrahmanirrahim, kita enter. Oke, karena sudah ada yang diinstal. Oke, from Python. Di sini kita lihat dia menjalankan step 1 ya. Karena dia pertama membuat directory, lalu mengcopy, lalu menjalankan step-step dari echo itu ya. Yang pertama from Python, masukkan ke Docker file, lalu running pip install flash-nya. Lalu setelah diinstal flash-nya, copy ke my app-nya ya, copy my app static templates, copy sample app.py, lalu expose 8080, kemudian command Python ya, lalu di running command menggunakan sample app.py yang sudah ada di dalam Docker tersebut, di running menggunakan Python, lalu successful build. Nah, berarti sampel app-nya sudah berhasil dibuat ya, successfully built.
sampel running juga berhasil di-tag di sampel app. Nah, di sini sudah tampil juga, sudah menjalankan tag terakhirnya apa? Line terakhir docker ps min a. Oke. Nah, ini tampilan dari docker ps min a. Container ID-nya sama seperti yang ada di sini di depan. Image-nya sampel app, komennya ini Python dan seterusnya dibuat 1 detik yang lalu, masih berjalan dan portnya seperti ini. Oke, ini masih berjalan. Coba kita lihat. Oke, di sini menandakan bahwa Docker tersebut sudah menjalankan kalau kita secara manual menjalankan sample_app.py ya. Jadi kita tadi sudah copy ke dalam Docker filenya, dijalankan secara otomatis oleh Docker dengan kita mengakses file sample-sh ya, bash-nya. Jadi kita hanya menjalankan bash ke Docker, lalu Docker yang menjalankan file Python-nya. Nah, sekarang kita harus mengecek temporary directory yang sudah kita buat. Nah, di sini kita masuk saja ke terminal. Kita clear dulu. Kita lihat di dalam sini ada ls min l dulu ya, min al. Ada temdir yang kita buat tadi di dalam script ya, makdir temdir. Oke. Ini kita lihat isinya apa saja yang ada di temdir tersebut. Oke, nah di dalam temdir juga isinya mencakup Docker file, sampel app, static dan template. Nah, ini sampel app, static dan template ini yang kita copy. Sedangkan Docker file ada file Docker container yang tadi kita buat untuk running secara otomatis script sampel app.py-nya atau file Python tersebut. Oke, selanjutnya kita cek apa isi dari Docker file. Kita pakai cat ya. Cat temdir Docker file. Nah, isinya adalah dari from sampai cmd, di mana file ini adalah yang kita echo tadi. Echo dari line 11 di sampel app.sh. Dari echo sini from Python sampai cmd Python 3. Nah, ini yang sudah ada. Dikirim ke dalam home my app. Seperti itu, ini berada di Docker file ya. Oke, selanjutnya kita coba masukkan tampilkan Docker ps min a di dalam sebuah teks ya, supaya kita bisa melihat apa sih Docker ps min a itu yang ditampilkan ya. Oke, kita tampilkan, kita masukkan Docker ps min a. Oke, masukkan kita buat di running.txt di directory tersebut. Oke, enter. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terbuat ya file running txt-nya. Jika kita cat running, apa yang ditampilkan ya, di sini dia akan menampilkan isi dari Docker, proses Docker. Karena yang running cuma 1, dia akan menulis seperti ini. Lalu selanjutnya kita coba mengecek ya Docker container yang kita buat dengan apa dijalankan oleh Docker tadi ya, file Python-nya. Kita lihat menggunakan CURL dan akses melalui web browser. Kita coba lewat CURL http 0008080. Oke, nah di sini tampil halaman HTML-nya. Dia mengembalikan alamat 172.17.01.80.80. Ya seperti inilah ya. Oke,
Kalau kita masukin localhost, coba misalkan localhost. Oke, dia tampil seperti ini. Nah, kita alamat 172 ini adalah alamat dari yang dibuat oleh Docker ya. Secara default Docker menggunakan IP versi 4 172.17.00/16. Nah, untuk dijalankan sebagai Docker kontainernya. Ini bisa diganti ya, kita bisa memasukkan IP address. Misalkan IP address. Oke, kita bisa lihat di sini. Di inet yang oke, ini di link localhostnya padahal kita ada menggunakan ini ya. Oke, di sini dengan memasukkan IP address tadi kita menampilkan semua IP address yang digunakan oleh dev ASC VM tersebut. Terus kita harusnya melihat bahwa loopback address-nya adalah localhost 127.0.1. Tapi si Docker file tersebut menjalankan IP address 172. Nah, di sini kita lihat bahwa Docker files itu berjalan di belakang sistem localhost, tidak menggunakan IP localhost. Oke, di sini kita bisa lihat mana ya Docker ya. Nah, di bagian bawah di sini ada informasi Docker. Nah, di sini adalah menunjukkan Docker, dia menggunakan IP 172.17.01. Lalu langkah selanjutnya kita melihat kita mengakses dan mengeksplor dari kontainer yang sedang berjalan ya. Kita coba mengakses menggunakan docker exec -it. Nah, ini kita coba lihat. Oke, kita clear dulu. Docker exec it. Oke, nama Docker filenya sample running. Nggak bisa. Docker exec -it. Oke, kita masukkan ke docker exec lalu bin bash. Oke, nah di sini kita berubah menjadi root dengan nama base-nya. Nah, kita berada di root aksesnya sample running docker container. Di sini kita bisa menggunakan perintah berbasis Linux untuk mengeksplor apa saja yang ada di dalam docker container. Nah, kita coba cek direktori apa yang ada di dalamnya. Kita list, kita ls. Oke, ls-al. Oke, di sini file-file dan direktori di dalam docker container tersebut seperti direktorinya Linux ya. Oke, lalu kita kemudian diminta untuk recall bahwa kita ada di script bash. Kita menambahkan komen ke dalam docker file yang mengcopy file directory apps dan file ke home _my app. Oke, kita coba enter ls command lagi, lalu kita masuk ke home app, ls home my app. Oke, kita coba apa saja yang ada di dalamnya. Itu ada file sample app static sama template. Oke,
Lalu kita bisa keluar dari sini dengan menuliskan perintah exit. Kita akan kembali ke terminal awal kita ada di directory sample app. Oke, kita coba, ini masih running. Kalau kita running, kita bisa curl, mana URL. Di tampilan seperti ini, kita bisa stop ya, docker stop. Docker stop. Sample running. Apa yang terjadi? Dia loading. Ketika dia loading, dia akan tampil sample running stop. Kita tunggu. Oke, kita lihat apakah masih ada docker ps min a. Oke, X sample running. Oke, portnya sudah tidak ada. Container ID created dan exit. Ini ada status exit 6 detik yang lalu sudah di stop. Kita bisa cek, misalkan masukkan CURL. Tidak tampil failed karena sample runningnya sudah stop atau servernya sudah berhenti dan tidak running. Kita cek juga misalkan melalui Chromium. Ya, kita akses localhost. Dia tidak akan muncul karena sudah stop servernya. Oke, kita bisa lakukan start lagi Docker jika kita ingin merestart ulang. Docker yang sudah kita stop, Docker start. Oke, di sini start ya. Oh ya, kita harus masukkan nama dari kontainernya. Sample running. Kita tunggu dia loading. Dia sudah jalan. Kita coba docker ps min a lagi. Nah, di sini sudah statusnya up. Oke. Ini kalau kita cek CURL lagi, dia sudah running lagi, sudah muncul lagi. Kita refresh Chromium-nya, dia sudah running lagi. Lalu jika selanjutnya adalah jika kita ingin benar-benar menghapus Dockernya, kita bisa kita ingin menghapus dari Docker filenya atau kontainer tersebut, kita bisa menggunakan Docker RM sesuai dengan command di Linux ya. Kita coba kita hapus, lalu kita bisa rebuild lagi dengan mengexecute sample app program, dijalankan base-nya. Kita coba, kita stop dockernya, docker stop sample running. Oke, kita tunggu dia loading. ls sini docker ps min a, kita lihat sudah stop. Oke, selanjutnya kita delete ya, docker ls docker rm sample running. Oke, dengan delete sample running, maka dia sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Dan jika kita ingin memunculkannya lagi, kita harus running dari filenya sample app.sh atau base-nya lagi. Oke, kita sudah coba dari lab-nya, dari langkah 1 sampai ke 4 ya. Untuk yang langkah pertama dan kedua itu membuat file base, yang kedua itu membuat docker, lalu langkah ketiga itu kita mencoba membuat docker yang lebih dalam lagi, dan di sini otomatisasi.
dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita pakai untuk pembuatan aplikasi yang lebih kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.